Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Istiqomah dengan NIM 2341110102151 dari 1 KPIE. Di sini pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, saya akan membawakan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, sejarah masuknya Islam di Banyumas. Oke, yang pertama ada dimensi Islam. Ada dua dimensi. Yang pertama teologi. Teologi berarti agama itu bersifat samawi, yakni mutlak dari Tuhan dan tidak ada penambahan apapun. Kemudian yang kedua, agama bersifat historis. Nah, di sini mulai ada penambahan. Karena apa? Karena setiap latar belakang masyarakat itu kan berbeda budayanya, sehingga itulah yang mempengaruhi kenapa ada dimensi historis. Kemudian pada masa kerajaan Mataram Islam, agama masyarakat itu mengikuti agama rajanya, sehingga apabila raja beragama Islam, maka otomatis masyarakat mengikuti, begitu juga dengan seterusnya. Dan pada Mataram Islam ini juga muncul yang disebut dengan Islam Kejawen. Awal mulanya karena Prabu Sutawijaya ini mengalihfungsikan para penasihat itu dari pujangga yang berintelektual Islam Kejawen, sehingga muncullah Islam Kejawen. Nah, Islam Kejawen ini juga sangat mudah berkembang di daerah Banyumas karena tradisi di Banyumas itu masih sangat kental dengan kebudayaan, sehingga dapat dengan mudah diterima ajarannya di masyarakat Banyumas. Sebagai bukti adanya ajaran Islam Kejawen, di Banyumas terdapat suatu penduduk yang di situ dinamakan dengan Islam Aboge, yang masih bisa ditemui di beberapa tempat di Banyumas. Kemudian ada sosial politik masyarakat pra-Islam Banyumas. Sosial politik yang pertama yaitu dari Babat Wirasaba, yang menyebutkan di situ adanya sejarah tentang hubungan Majapahit dengan masuknya Islam di Banyumas, terutama di daerah Jawa. Di babat ini diceritakan bahwasanya pada Wirasaba I itu masih termasuk dari wilayah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Nah, selain babat Wirasaba, ada juga babat Pasir Leluhur yang menyebutkan tentang kaitannya sejarah Islam di Banyumas dengan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Kemudian menurut Van Mulan, ada kaitannya Banyumas dengan kerajaan Galuh Purba. Nah, di mana Galuh Purba ini nantinya kelak akan melahirkan kerajaan penerusnya berupa Galuh Kalingga di daerah Jawa. Galuh Purba ini bertempat di pedalaman Gunung Slamet. Kemudian selain Galuh Purba, ada juga kerajaan Jawa Barat yang memiliki pengaruh terhadap masuknya Islam di Banyumas, yaitu kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara ini merupakan terusan dari kerajaan Salak Negara di Jawa Barat. Nah, dari kerajaan Tarumanegara ini ternyata Galuh Purba itu Galuh Purba itu merupakan wilayah kekuasaan dari Tarumanegara. Nah, semakin berjalannya waktu, Tarumanegara mengalami penurunan dalam kekuasaannya, sehingga kekuasaan saat itu diambil alih oleh Galuh Kalingga. Nah, saat Tarumanegara memindahkan kekuasaannya, transformasi dari kekuasaan Tarumanegara, Galuh Purba dan Galuh itu nantinya akan memunculkan sebuah kerajaan baru yang disebut dengan kerajaan Pajajaran. Nah, jika kita tarik secara vertikal ke atas, sebenarnya Banyumas itu lebih dahulu ada sebelum kerajaan Pajajaran itu berdiri ya. Jadi kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet itu adalah kerajaan Buddha, yang dimana pendirinya itu salah satu putri dari Maharani Sima. Nah, Maharani Sima ini memiliki keturunan lagi, yaitu ada salah satunya Sanjaya. Nah, dari Sanjaya ini akan melahirkan kerajaan Mataram Hindu. Kemudian
pada tahun 770-an, kerajaan Sanjaya ini runtuh oleh kerajaan Shailendra. Peralihan dari kerajaan Sanjaya ke Shailendra ini atas Mendang Kalingga. Kemudian tadi kan dari Galuh Purba itu kan lahir Galuh Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga ini mempunyai seorang pemimpin bernama Putri Maharani Sima, yang itu nanti akan memiliki keturunan bernama Sanjaya. Nah, dinasti Sanjaya ini nantinya kelak akan runtuh oleh kerajaan Shailendra. Maka dari itu, dari uraian di atas, sebenarnya Banyumas menjadi embrio lahirnya beberapa kerajaan besar di daerah Jawa. Hanya saja kendala yang dialami di sini adalah rentang waktu yang cukup lama antara kerajaan Galuh Purba dengan kerajaan Mendang. Nah, pada struktur masyarakat Banyumas ini juga tergambar tokoh Bawor. Bawor itu adalah anak sulung dari Punakawan yang ini tuh jarang diketahui oleh para anak-anak di dunia pendidikan, karena yang diketahui hanya Garang, Petruk, dan Bagong. Sementara Bawor ini merupakan sosok yang menjadi ikon masyarakat Banyumas dalam bertingkah laku, karena Bawor ini memiliki watak masyarakat Banyumas, yaitu jujur, apa adanya, dan dewasa dalam bersikap. Kemudian ekonomi masyarakat pra-Islam pada saat itu, Banyumas itu kan memiliki tanah yang subur. Nah, maka daerah Banyumas ini dikenal dengan lahan pertanian basah. Selain itu, sungai-sungai di Banyumas juga dijadikan sebagai alat transportasi, entah itu hanya sebatas transportasi para pengguna sungai atau sebagai jalur perdagangan dan yang lainnya. Kemudian memasuki abad keempat, perekonomian daerah masyarakat pra-Islam Banyumas itu mulai menaik karena dibukanya kerajaan Jawa, dibukanya transportasi kerajaan Jawa yang di situ, sehingga masyarakat yang semulanya hanya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan peternak dapat beralih profesi menjadi nelayan, nahkoda, atau juragan kapal. Kemudian memasuki materi yang selanjutnya, yaitu kebangkitan Islam Puritan. Puritan ini berasal dari kalimat purifikasi, berasal dari kata pure yang artinya murni. Nah, maka purifikasi itu diartikan sebagai gerakan pemurnian. Gerakan pemurnian ini merupakan gerakan yang semulanya ingin membersihkan ajaran Islam dari segala hal-hal yang mencampur adukan antara tauhid dan kebudayaan. Gerakan ini dipelopori oleh Muhammad Ibnu Al-Wahabi. Nah, biasanya kita dengar juga dengan gerakan Wahabi. Wahabi ini gerakan yang memang mereka itu tidak menerima adanya percampuran antara tauhid dan juga kebudayaan, karena dikhawatirkan akan dapat merusak kadar ketauhidan seseorang hamba. Nah, tidak hanya itu, Wahabi juga mendapatkan tentangan dari masyarakat karena sikapnya yang tidak mau adanya asimilasi dan akulturasi dengan budaya setempat, sehingga sering mendapatkan tentangan. Kemudian dari Islam Wahabi ini juga muncul beberapa lembaga lainnya seperti Ikhwanul Muslimin, Forum Pembela Islam, dan juga lainnya. Kemudian berdasarkan pengamat peneliti, ada dua organisasi besar yang lahir pada masa ini, yaitu yang pertama, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Indonesia, di Banyumas, atau yang disingkat dengan MTA. MTA ini dibawa oleh Abdullah MTA ini dibawa oleh Abdullah Tufail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Nah, MTA ini memfokuskan pada pengajaran Al-Quran
ada slogan yaitu ngaji Al-Quran sama anane. Jadi mereka hanya menggunakan Al-Quran dan as-sunnah. Mereka menganggap apabila mereka menggunakan mazhab dalam melaksanakan fikih amali ibadah, mereka itu menganggapnya sebagai taklid buta. Sehingga apabila seseorang keluar dari ajaran Al-Quran dan as-sunnah, mereka dapat mengatakannya laisa minal Islam, atau yang artinya bukan dari golongan orang Islam. Kemudian yang kedua ada al-irsyad. Al-irsyad itu di sini memfokuskan pada lembaga pendidikan dan sosial. Al-irsyad di Indonesia itu dibawa oleh seorang keturunan Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nah, biasanya orang-orang ini itu disebut dengan orang-orang Hadrami. Sangat banyak sekolah-sekolah di daerah Banyumas yang beraliran al-irsyad, karena al-irsyad ini juga sebenarnya ingin memisahkan antara ajaran pokok mereka dengan ajaran pemerintah, karena pada saat itu pemerintah masih berupa kolonialisme, sehingga apabila seorang anak yang sudah bersekolah di sekolah al-irsyad, dia tidak boleh berpindah sekolah ke sekolahan yang didirikan oleh pemerintah, karena ditakutkan akan adanya percampuran antara doktrin ajaran al-irsyad dengan kolonialisme pada saat itu. Kemudian setelah dua aliran tadi, ada juga ajaran Islam tawasud atau moderat, yang berarti di sini Islam moderat itu mampu menerima masukan dan pendapat dari berbagai sisi. Yang pertama yaitu ada NU atau Nahdlatul Ulama. NU ini didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, NU ini biasanya ajarannya itu lebih tradisional karena masih sangat menerapkan adanya asimilasi dan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya. Meskipun begitu, ajaran ini juga merupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran NU ini juga dalam fikih memilih salah satu dari 4 imam mazhab. Kemudian yang kedua ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah ini didirikan karena adanya faktor eksternal dan internal. Dari internalnya itu sendiri karena pada saat itu Ahmad Dahlan ingin menjauhkan masyarakat Islam dari pengaruh TBC atau tahayul bid'ah dan hurafat. Dan faktor eksternal berdirinya Muhammadiyah ini karena adanya kolonialisme, sehingga Muhammadiyah ini maju di garda terdepan sebagai solusi dalam masalah kesehatan, pendidikan, dan juga sosial. Meskipun dikenal memiliki ajaran yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah, namun pada masa kolonialisme, pada masa perjuangan memperjuangkan kemerdekaan, kedua organisasi ini bersatu menjadi satu partai yang disebut dengan juga Masyumi. Masyumi ini merupakan partai Islam yang berjuang di era tersebut. Namun setelah pasca kemerdekaan, partai Masyumi ini mengalami perpecahan, di mana ketika Nahdlatul Ulama itu memisahkan diri dan partai Masyumi ini berdiri sendiri sebagai partai politik di masa itu. Kemudian yang selanjutnya adanya Islam liberal. Nah, Islam liberal ini tidak menzuhurkan mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di balik gagasan, mengkaji semua agama, mentafsir semua Al-Quran, menilai semua syariat, dan hukum-hukum fikih. Kemudian perkembangan Islam periode akhir di Banyumas. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya perkembangan Islam di Banyumas itu didominasi oleh pendidikan, salah satunya dengan pesantren. Nah, pesantren di Banyumas ini juga sangat banyak.
Bisa dijuluki Sokaraja itu sebagai kota santri karena pada saat dulu sangat banyak lembaga pendidikan pesantren di daerah Sokaraja ini. Nah, munculnya Wahabi pada saat itu menimbulkan suatu keinginan masyarakat Sokaraja untuk membangkitkan kembali atau untuk melawan gerakan Wahabi dengan adanya kebangkitan gerakan tarekat Syatariah dan Naksabandiyah, yang dimana tarekat ini merupakan tarekat yang berbasiskan dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini merupakan ilmu pendekatan kepada Allah untuk dengan menyucikan diri dan memperbaiki akhlak-akhlak dari dalam diri kita sendiri. Nah, tadi kan ada perkembangan tarekat-tarekat, juga perkembangan santri. Perkembangan ini mengikuti perkembangan tarekat yang ada di Aceh, seperti Naksabandiyah Holidiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah yang diikuti tarekat lain. Kemudian tarekat ini selain menekankan kesetiaan kepada syariah dan menolak kecenderungan antinomian, dalam tarekat juga amat anti Belanda dan terjun berjihad melawan kolonial selanjutnya, seperti ditegaskan dalam refleks bersikap anti-Kristen. Nah, sekiranya demikian, pada intinya Islam di Jawa itu pada dulunya bersifat kejawen. Kemudian semakin berkembangnya zaman, Islam yang berada di daerah yang bisa dibilang perkotaan dapat dengan mudah memodernisasikan diri mereka. Namun, apalah daya masyarakat yang ada di pedalaman sana yang susah terjamah, mereka akan cenderung lebih kolot dan lebih susah untuk memodernisasikan ajaran agama Islam. Pada intinya, ajaran agama Islam yang benar ialah ajaran agama Islam yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.